Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial wanda.org. Kali ini kita melanjutkan visual novel yang sudah kita buat pada sesi pertama. Pada sesi pertama kita sudah bisa membuat cerita, namun kita belum memiliki sebuah sistem tanya jawab. Nah, di sini kita akan membuat sistem tanya jawab. Jadi ketika nanti muncul pertanyaan, kita bisa memilih jawaban, dan apabila Anda memilih jawaban, maka karakter akan mendapatkan sebuah cerita yang berbeda atau percabangan cerita, dan nanti akan menghasilkan berbagai macam alternatif cerita yang bisa disusun sesuai dengan skenario yang akan dibuat di dalam visual novel itu sendiri. Nah, untuk membuatnya ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu membuat cerita dalam visual novel. Nah, pada tutorial sebelumnya kita dimulai dari frame 5, dan di dalam frame 5 terdapat beberapa cerita yang apabila kita jalankan, kita sudah bisa mendapatkan satu tampilan dasar dari sebuah visual novel. Mulai dari halaman cover, kemudian ketika dipencet play, maka muncul karakter dan muncul sebuah cerita. Nah, pada tahapan berikutnya kita akan menambahkan sebuah sistem tanya jawab, sebuah pertanyaan dan jawaban yang merupakan inti dari sebuah percabangan dalam sebuah cerita di dalam visual novel. Nah, oleh karena itu kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah kita buat di tutorial yang pertama. Apabila Anda belum membuatnya, silahkan pergi ke tutorial bagian pertama dan Anda ikuti terlebih dahulu tutorial tersebut. Pada tutorial kali ini kita akan menambahkan sistem cerita yang ditambah sebuah tanya jawab dari sebuah karakter. Apabila Anda buka frame 5 layer action, di sana terdapat kode yang digunakan untuk menampilkan cerita. Sebagai contoh, di sini ada karakter dan pembicaraannya. Nah, kita akan menambahkan sebuah sistem pertanyaan dan jawaban yang akan menentukan percabangan cerita. Nah, sebagai contoh, saya akan memberikan pertanyaan, apakah Anda ingin makan siang denganku, seperti itu. Terus bisa dijawab ya atau tidak. Apabila dijawab ya, maka dia akan melompat ke frame tertentu, dan apabila dijawab tidak, dia akan melompat ke frame yang berbeda. Nah, untuk melakukannya kita dengan sederhana menggunakan kode ask. Jadi di sini saya tulis vn.ask. Kemudian misalkan yang bertanya adalah Miho, dan pertanyaannya misalkan saya tulis sudah saatnya makan siang. Apakah kamu mau ikut? Nah, ketika ada sebuah pertanyaan seperti ini, kita bisa menentukan jawaban. Nah, jawaban di dalam visual novel komponen ini ada antara 1 sampai 4 jawaban. Jadi ada jawaban pertama sampai jawaban keempat. Anda bisa dengan fleksibel menentukan berapa jumlah jawabannya, misalkan 1 jawaban, 2 jawaban, atau sampai 4 jawaban. Namun apabila ada 5 opsi atau 5 jawaban, maka Anda harus mengedit terlebih dahulu Movie Clip Talk MC. Nah, kita akan membuat jawaban cukup 2, ya dan tidak. Jadi di sini kita akan menulis vn.answer kayak gini, jawaban. Kemudian jawabannya ada opsi jawabannya, misalkan di sini ya, aku mau ikut. Dan apabila ini dijawab ya, maka dia akan pergi ke frame tertentu. Nah, disinilah saya meletakkan angka 10. Artinya nanti ketika dia menjawab ya, maka aplikasi akan mengirim ke frame 10. Jadi di frame 10 nanti akan ada percabangan cerita apabila menjawab ya. Sementara apabila menjawab tidak, saya tulis answer seperti ini. Tidak, aku masih kenyang. Nah, maka dia akan saya kirim ke frame 20 apabila dia tidak menjawab. Nah, dengan cara ini nantinya berarti kita harus menyiapkan terlebih dahulu frame 10 dan frame 20. Frame 10 adalah cerita apabila dia menjawab ya, dan frame 20 adalah cerita ketika dia menjawab tidak. Pada frame 10, di sini saya membuat sebuah tambahan cerita. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu background-nya. Jadi di sini di background, saya klik kanan, kemudian saya tambahkan insert blank keyframe untuk menambahkan background. Nah, di sini saya sudah mengimport background ke library. Jadi kalau
di dalam library itu ada background. Tapi jika Anda belum mengimport, Anda bisa memilih menu file, import, kemudian import to library, dan Anda bisa memilih library mana yang akan Anda import ya. Sebagai contoh di sini saya memilih background untuk restoran. Nah, setelah background tersebut diimport, maka background akan muncul di library dan ini bisa kita gunakan. Kita bisa drag dari library menuju ke stage. Jadi di sini misalkan saya menggunakan restoran yang satunya, restoran yang B. Ini saya drag ke stage. Nah, seperti biasa kita atur ukurannya. Di sini koordinat X-nya menjadi 0 dan ukuran layarnya menjadi 1280 kali 720 sesuai dengan ukuran stage. Nah, setelah background muncul, ini saya lock supaya tidak terganggu. Nah, berikutnya di sini adalah karakter untuk objeknya. Ini saya klik kanan dan saya tambahkan keyframe. Nah, berbeda dengan yang tadi, blank keyframe karena berubah total dari background maupun konten belakangnya ya. Dari background yang ini onsen building sampai ke restoran karena ada perbedaan background jadi kita ubah backgroundnya makanya kita tambahkan blank keyframe. Sementara kalau untuk karakternya karena tetap karakternya yang muncul maka kita cukup menambahkan sebuah sistem yaitu insert keyframe sehingga karakter ini akan tetap muncul di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan untuk yang frame 20. Nah, di frame 20 adalah ketika kita menjawab tidak, seperti halnya frame background tadi ya. Di sini saya tambahkan blank keyframe. Kemudian di sini kita akan menambahkan background lagi, mungkin ketika tidak jadi menjawab ya, tidak jadi ikut. Jadi dia tetap saya kembalikan lagi onsen building. Jadi saya drag lagi ke layar, ke stage, kemudian saya atur ukurannya 0, 0, kemudian 1280 dan 720. Karakternya juga tetap saya tambahkan insert keyframe. Nah, untuk VN di sini yang komponennya ini saya cukup menambahkan insert frame. Nah, sementara apabila sudah selesai melakukan tahap persiapan untuk aset visualnya, maka tahapan berikutnya adalah membuat kode untuk menjalankan cerita itu sendiri. Di frame 10, saya tambahkan layer action script 3 ya, layer kode, saya tambahkan blank keyframe. Kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah cerita tentang karakter tersebut sudah datang di restoran. Nah, saya klik frame 10, layar action script dan saya buka menu action. Kode pertama yang kita tuliskan adalah karakternya terlebih dahulu, yaitu char di sini. Mungkin di sini pertama kali Miho datang terlebih dahulu, kemudian kita show Miho-nya. Frame-nya mungkin frame 2, sesuai dengan apabila Anda lihat di frame sebelumnya, kode di frame 5. Ini kalau Anda geser sedikit kita bisa kelihatan. Nah, di frame 5 itu kita bisa melihat bahwa Miho itu ada di frame 1 dan frame 2 yang pakaiannya. Nah, kalau Anda klik ya, Anda double klik di sini. Nah, Miho ada di frame 1 maupun di frame 2 dengan pakaian casual. Nanti di frame 3 sama frame 4 berbeda ya. Jadi saya kembali ke scene 1, saya buka di sini, saya kembali ke action script di frame 10. Anda perhatikan di situ saya menampilkan Miho untuk ke frame 2 dan mode masuknya adalah menggunakan frame in. Kemudian Miho akan berkata-kata, jadi di sini ada talk-nya. Kemudian dia bercerita ya. Ini adalah restoran favoritku. Oke, terus kemudian kita juga bisa menambahkan kata-kata lagi. Di sini makanan favoritnya, makanan favoritku adalah soto, tapi kamu bisa pesan makanan lainnya. Nah, kemudian karakter soranya akan muncul. Jadi di sini kita tulis vn titik char, kemudian kita tulis sora. Munculnya mungkin menggunakan teknik fade in ya.
Nah, sehingga muncul secara perlahan. Terus setelah muncul secara perlahan, kita beri kata-kata ya. Misalkan di sini suaranya berbicara, wah, tempatnya keren. Pasti makanan di sini mahal. Nah, kemudian baru si Mihonya bilang, enggak kok, makanan di sini murah banget. Nah, ini adalah salah satu sampel cerita apabila karakter itu menjawab iya. Nah, sementara untuk menjawab tidak, kita masih belum melakukannya. Nah, kita uji coba dulu apabila dia itu menjawab iya. Jadi kita Ctrl Enter. Nah, ketika kita Ctrl Enter, kemudian kita play. Nah, di situ ada cerita di awal tadi. Nah, inilah pertanyaannya sudah muncul, sudah saatnya makan siang, apakah kamu ikut? Nah, maka di sini akan muncul pertanyaan apa jawaban yang tadi. Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama akan pergi ke frame 10 dan jawaban yang kedua tidak, ini akan pergi ke frame 20. Nah, untuk yang di frame 10 sudah kita buat, yang di 20 belum kita buat, jadi kita yang uji coba yang ke frame 10 terlebih dahulu, yang jawaban ya. Jadi ketika kita pilih ya, maka dia ada frame in, kemudian ada cerita. Nah, terus kemudian karakter suaranya akan muncul. Nah, berarti sudah selesai apabila jawaban kedua. Apabila Anda ingin cerita ini bercabang lagi, Anda bisa berpindah lagi dengan teknik GoTo dan sebagainya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana tekniknya. Nah, sementara itu kita akan juga menambahkan di frame 20, yaitu ketika karakter itu menjawab tidak. Jadi ketika menjawab tidak, di sini saya akan tambahkan insert keyframe atau blank keyframe, sama saja untuk action. Terus kemudian saya akan menambahkan si actionnya ya. Nah, actionnya pertama saya tulis vn titik talk. Terus kemudian di sini saya tulis pertama-tama saya show terlebih dahulu, mohon maaf, si Sora maupun di Mihonya ya, saya char di sini Sora, kemudian saya tulis show frame 1, tidak ada efek apapun. Terus kemudian saya juga menambahkan karakter Miho untuk tampil dan frame-nya adalah frame 1 juga. Nah, berikutnya Miho-nya bertanya, menjawab ya, setelah karakter itu menjawab tidak, maka Miho-nya juga akan menjawab. Jadi Miho-nya akan pergi ceritanya. Baiklah, jika begitu, saya akan pergi sendiri. Oke, itu adalah jawaban Miho. Yang selanjutnya Miho akan pergi. Jadi kita akan tulis char Miho, kemudian show, dan dia pergi, frame-nya frame 1. Untuk pergi dia membuat frame out ya. Di sini saya akan menambahkan frame out supaya dia itu pergi dari layar. Nah, selanjutnya si karakter Sora akan maaf, ini talk ya. Nah, suaranya akan berkata-kata, wah, sayang sekali, sebenarnya aku juga lapar. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian talk lagi. Terus kemudian di sini saya tulis Sora, lebih baik aku menyusulnya ke restoran. Nah, Anda perhatikan di situ ada opsi lagi. Anda lihat ada Sora dan Miho ditampilkan. Secara default dia akan tampil di frame 1 tanpa efek apapun, melanjutkan percakapan di frame 5. Terus kemudian Miho-nya akan pergi terlebih dahulu menggunakan frame out. Kemudian Soranya akan menyusul dan Soranya juga akan melakukan frame out. Jadi di sini saya tulis char Sora, kemudian show
kemudian 1, kemudian frame out. Nah, apa yang terjadi setelah frame out? Nanti kita akan tentukan prosesnya ya. Kita akan tentukan bahwa setelah di frame out dia pergi menyusul, berarti dia akan pergi ke frame lain, ceritanya bercabang lagi. Nah, sampai dengan di sini kita uji coba terlebih dahulu. Semoga ini tidak ada error. Jadi kita jalankan dengan menekan Ctrl Enter. Nah, ketika di play tadi ada introduction-nya ya. Nah, tadi kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Kita sudah mencoba yang frame 10, yaitu cerita apabila kita menjawab ya. Sekarang kita akan mencoba apabila kita menjawab yang tidak. Jadi di sini saya klik yang menjawab tidak aku masih kenyang. Ini saya klik. Nah, oh ini pakaiannya salah ya. Tadi settingnya pakaiannya harus frame 4 ya. Ini saya tadi frame 1. Nah, baiklah. Jika begitu saya akan pergi sendiri. Nah, ini kemudian kita klik. Nah, maka Miho-nya akan frame out. Terus kemudian cerita dilanjutkan. Nah, lebih baik aku menyusunnya ke restoran. Nah, ini nanti akan dilanjutkan di percabangan cerita yang berikutnya. Nah, tadi ada kesalahan kostum ya dari Soranya yang seharusnya menggunakan kostum sekolah, tadi jadi kostum kasual. Kita akan perbaiki terlebih dahulu. Nah, apabila Anda buka di frame 5, di sana Sora menggunakan pakaian dengan frame nomor 4 ya. Kalau Anda buka di Sora, nah Sora itu frame 4 ya, yang baju sekolah ini. Nah, saya kembali ke scene 1, berarti di frame 10, ini kita ganti ya Soranya. Soranya pakaiannya adalah pakaian yang keempat. Kemudian yang di frame ke-20 pakaiannya juga pakaian yang keempat khusus untuk Sora. Sementara kalau untuk Miho tidak jadi permasalahan ya. Nah, oke seperti itu. Terus kemudian kita uji coba lagi supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, pada tahapan selanjutnya nanti kita bisa uji cobanya, kita bisa langsung jumping ke frame tertentu ya apabila satu frame itu sudah selesai. Misalkan di frame ini tadi ada frame 5, tanya jawab menuju frame 10 dan frame 20. Apabila ini sudah selesai, misalkan nanti lompat ke frame 30, kita tidak perlu melakukan dari awal apabila frame 5, frame 10, frame 20-nya sudah fix. Jadi kita nanti bisa langsung jumping ke frame 30. Itu untuk menghemat waktu. Nah, di sini uji cobanya sudah muncul tadi, pakaian Soranya menggunakan seragam sekolah ya. Nah, apabila kita jawab ya, aku mau ikut. Nah, pakaiannya nantinya akan kembali ke pakaian sekolah. Tadi saya lupa meletakkannya ya, harusnya di frame 4 bukan di frame 1. Nah, dari sini kita sudah punya dua percabangan cerita ya. Apabila kita lihat struktur timeline-nya, apabila dari sini tadi ketika tanya jawab, apabila dia menjawab iya, maka dia pergi ke restoran di sini. Terus kemudian apabila dia menjawab tidak, dia pergi ke frame 20 dan pada akhirnya si Sora ini akan menyusul karakter Miho-nya ke restoran ya. Terus kemudian kita akan coba menambahkan di frame 30 yaitu ketika Miho itu Soranya menyusul Miho ke restoran. Jadi di sini saya tambahkan klik kanan, kemudian saya tambahkan blank keyframe. Nah, saya akan mengcopy si background yang ada di frame 10, background restoran. Ini saya copy. Saya klik frame 30, saya paste in place agar backgroundnya muncul di sana. Kemudian di sini saya tambahkan di frame 30 layer object, saya tambahkan keyframe sehingga dua karakter itu akan muncul. Untuk VN standar saja kita tambahkan frame saja, tidak ada perubahan apapun. Ini bisa ditambah frame, tanpa ditambah frame pun juga tidak ada masalah. Dan di frame 30 kita akan menambahkan nantinya keyframe untuk handle ketika Sora menyusul Miho ke restoran. Nah, kita kembali dulu ke frame 20. Di frame 20 ketika menjawab tidak, Anda perhatikan kodenya, yaitu ketika Soranya ditinggal ke restoran, kemudian dia akan menyusul ke restoran. Nah, oleh karena itu, kita di bagian terakhir, kita tulis vn.goto. Nah, kita akan pergi ke frame 30, jadi kita akan pergi ke
kita tulis vn.goto 30. Jadi kode yang sederhana untuk pergi ke frame 30. Jadi setelah percakapan ini selesai, maka suaranya akan pergi ke frame 30. Nah, dengan demikian kita akan pergi ke frame 30, kita atur jalan cerita di sini. Nah, sebagai contoh di sini saya mulai dari Sora. Soranya adalah show. Frame-nya frame 4. Kemudian di sini kita menggunakan frame in. Jadi dia masuk ke dalam layar. Terus kemudian saya kasih percakapan. Di sini Sora. Soranya huruf S besar karena nama orang. Berbeda dengan yang di sini. Di sini adalah nama instance name. Kemudian dia berkata, sepertinya tadi Miho berjalan ke restoran ini. Oke, terus kemudian dia berkata lagi, tapi di mana ya dia? Nah, apabila Anda ingin menunggu beberapa detik tidak langsung muncul, Anda bisa menuliskan wait seperti ini, dan Anda bisa menunggu beberapa frame ya. Misalkan saya menunggu di sini, saya menunggu 30 detik ya, 30 frame. Jadi Anda bisa ke frame 1. Apabila Anda ragu-ragu, Anda bisa membaca kode di sini, kode-kode yang muncul. Nah, di situ kemungkinan besar ada kode wait, atau mungkin sudah saya tuliskan atau belum. Ya, di sini ada wait. Wait ini adalah waktu dibagi FPS sebelum berjalan ke kode berikutnya. Jadi misalkan kalau saya tulis 30 dan di sini saya menggunakan 30 fps, maka dia akan menunggu sebanyak 1 detik. Apabila Anda ingin menunggu 2 detik, maka tulis saja 60. Nah, setelah ditunggu beberapa detik, kemudian karakter Miho-nya muncul. Ya. Muncul, kita show, kemudian frame 1 dan munculnya menggunakan teknik fade in. Nah, kemudian si Miho-nya akan berkata, nah, berkata seperti ini. Terus kemudian kita bisa melanjutkan perkataan dan cerita sesuai dengan naskah atau sesuai dengan cerita yang sudah Anda siapkan. Sebagai contoh di sini vn.talk, Sora, hai Sora, kamu menyusulku ya? Terus Sora, iya. Ternyata aku juga lapar. Jadi kuputuskan untuk menyusulmu. Oke. Terus kemudian kita bisa tulis cerita lagi. Dan seterusnya. Anda bisa menambahkan cerita sesuai dengan kebutuhan. Anda juga bisa menambahkan pertanyaan dan jawaban lagi, sehingga cerita itu bisa bercabang dan bisa melakukan banyak hal gitu ya. Nah, ini apabila kita simpan, kemudian kita jalankan, maka kita akan mendapatkan cerita yang sudah lebih baik lagi daripada versi sebelumnya. Jadi di sini kita bisa ada cerita di awal tadi. Nah, ketika saya jawab tidak, kalau ya sudah selesai. Kalau kita jawab tidak, maka dia pergi. Terus kemudian Soranya akan pergi juga. Dan nanti datang ke sini Soranya, ke restoran. Nah, ini akan tunggu dulu 1, 2, 3, 2 detik barulah muncul. Ya, wait-nya tadi itu bisa berfungsi, Anda terserah mau menunggu berapapun, Anda bisa menyusul, Anda bisa mengatur waktunya ya, tinggal dikalikan dengan FPS-nya. Misalkan Anda menunggu 5 detik, berarti 5 kali 30, jadi Anda tulis wait 150. Nah,
maka cerita itu bisa Anda lanjutkan sampai dengan selesai. Nah, pada tahapan ini kita selesai terlebih dahulu. Nanti pada tahapan ketiga kita akan menambahkan percabangan-percabangan seperti memilih lokasi yang bisa dikunjungi oleh pemain dan seterusnya. Nah, ikuti terus tutorialnya di wanda.org.